Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Mardia. Saya dari kelas 10 MIPA 2, nomor presensi 33. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri merupakan salah satu dari beberapa kerajaan besar dan berpengaruh di Nusantara. Kerajaan Kediri atau juga sering kita sebut sebagai Kerajaan Kadiri hadir di Nusantara pada tahun 1045 Masehi sampai tahun 1222 Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Awal-awal masa kerajaan Kadiri tidak banyak diketahui. Tidak banyak cerita yang tersurat pada masa itu. Hanya dari prasasti Turun Hyang II pada tahun 1044 Masehi yang diterbitkan Kerajaan Jenggala hanya menyebutkan adanya perang saudara antara dua kerajaan sepeninggal Raja Airlangga. Airlangga merupakan Raja Medang Kamulan yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Pada tahun 1041, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala yakni Kahuripan dan Panjalu yaitu Kediri. Selama 60 tahun peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi hingga muncul nama Raja Bameswara pada tahun 1116 sampai 1135 dari Kediri. Pada masa kerajaan Bameswara inilah ibu kota Panjalu dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga Panjalu lebih dikenal dengan nama Kediri. Pada masa peperangan tersebut dimenangkan oleh Jenggala, namun pada perkembangannya Panjalu atau Kedirilah yang bisa menguasai seluruh tahta Airlangga. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala yang semboyannya sangat terkenal dalam prasasti Ngantang pada tahun 1135, yaitu Panjalu Jayati atau disebut dengan Panjalu Menang. Nah, bagaimana kehidupan sosial budaya kerajaan Kediri dan bagaimana kehidupan ekonominya? Pada saat kerajaan Kediri berjaya di Pulau Jawa, penduduk menganut dua agama yaitu Buddha dan Hindu. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri yaitu sebagian masyarakat yang hidup di pedalaman menggantungkan hidupnya dari bertani, sedangkan yang ada di pesisir hidupnya bergantung pada perdagangan dan nelayan. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, dimulai dari Jawa Tengah meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di daerah Pulau Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Selepas kepemimpinan Raja Jayabaya, Kediri mengalami kemunduran. Masa pimpinan Raja Kertajaya, kerajaan Kediri runtuh. Keruntuhan ini karena adanya pertentangan dengan kaum Brahman. Mengapa demikian? Karena Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok sebagai aku dari Tumapel. Perselisihan ini semakin memuncak dan ditandai dengan pertempuran di Desa Ganter pada tahun 1222 Masehi. Nah, apakah kali ini kerajaan Kediri akan kalah dan runtuh? Dalam pertempuran ini, Kertajaya dikalahkan Ken Arok dan pada masa inilah kerajaan Kediri berakhir. Namun, masa ini belumlah benar-benar berakhir. Kediri masih bisa bangkit lagi di bawah pimpinan Raja Jayakatwang. Namun, kebangkitan ini tidaklah bertahan lama. Karena setelah Jayakatwang dikalahkan oleh tentara Mongol dan pasukan Raden Wijaya dari kerajaan Singasari, Kediri benar-benar hancur dan tidak pernah terdengar lagi beritanya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.